dokter perempuan usia 35 tahun. Izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak Anda, atau mungkin bahkan sedang Anda rasakan saat ini. Apakah orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas masih boleh berolahraga? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya membawa dampak yang sangat besar bagi kualitas hidup Anda. Dan selama lebih dari 20 tahun berpraktik sebagai dokter, saya selalu menemukan dua kelompok pasien yang datang dengan kondisi yang sangat berbeda. Kelompok pertama adalah mereka yang menyerah begitu saja pada usia. Mereka berpikir, sudah tua, biarkan saja, nanti malah tambah sakit kalau dipaksakan bergerak. Mereka duduk lebih banyak, berbaring lebih lama, dan menghindari segala bentuk aktivitas fisik karena takut sendi mereka akan semakin rusak. Kelompok kedua adalah mereka yang justru bersikap terlalu agresif. Mereka mendengar bahwa olahraga itu sehat, lalu langsung berlari di pagi hari, melompat-lompat di gym, atau mengangkat beban berat, tanpa menyesuaikan dengan kondisi tubuh mereka yang sudah memasuki fase kehidupan yang berbeda. Dan tidak butuh waktu lama, lutut mereka mulai berbunyi, pinggul mereka terasa nyeri, bahkan ada yang sampai harus operasi. Dari keduanya, saya bisa katakan dengan penuh keyakinan medis, keduanya salah. Dan hari ini, bersama Sehat Menuju Senja, kita akan membahas jalan tengah yang benar. Jalan yang sudah terbukti secara klinis, yang sudah dipraktikkan oleh jutaan lansia aktif di seluruh dunia, dan yang insya Allah akan mengubah cara Anda memandang olahraga setelah usia 50. Ada sebuah data yang mungkin mengejutkan Anda. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lebih dari 7 dari 10 orang berusia 50 tahun ke atas mengalami keluhan muskuloskeletal, yaitu nyeri atau kekakuan pada otot, tulang, dan sendi. Tapi dari jumlah yang begitu besar itu, kurang dari 30% yang mendapat penanganan yang tepat. Sisanya hanya menahan, mengabaikan, atau salah dalam memilih cara bergerak. Fakta klinis. Lebih dari 70% orang berusia 50 plus mengalami keluhan sendi dan otot. Namun kurang dari 30% yang mendapat penanganan dan panduan gerak yang benar. Akibatnya, nyeri kronik, ketergantungan pada obat, hingga kehilangan kemandirian. Sendi kita, terutama sendi lutut, panggul dan tulang belakang, adalah struktur yang luar biasa. Mereka sudah bekerja tanpa henti sejak kita belajar berjalan pertama kali. Namun seperti mesin yang bekerja terus-menerus, mereka juga membutuhkan perawatan yang tepat, bukan diistirahatkan sepenuhnya, dan bukan pula dipaksa melampaui batasnya. Dalam video ini, saya akan membawa Anda melalui sebuah perjalanan pemahaman yang menyeluruh. Kita akan mulai dari memahami apa yang sebenarnya terjadi pada sendi kita seiring bertambahnya usia. Kemudian kita akan belajar tentang penyebab nyeri sendi yang paling sering saya temui di klinik, termasuk kesalahan-kesalahan yang tidak Anda sadari selama ini. Lalu saya akan memperkenalkan Anda pada 5 jenis olahraga ringan yang bukan hanya aman, tetapi justru sangat bermanfaat untuk sendi Anda di usia 50 ke atas. Dan di akhir video ini, saya akan merangkum apa yang perlu Anda ingat dan apa yang bisa Anda mulai hari ini juga. Jadi kalau Anda sedang menonton ini sambil merasakan pegal di lutut, kekakuan di pagi hari, atau rasa takut untuk bergerak karena khawatir memperburuk kondisi Anda, inilah video yang tepat untuk Anda saksikan sampai selesai. Mari kita mulai. Dokter perempuan usia 35 tahun. Kalau Anda bertanya kepada saya, "Dok, apa yang paling banyak menyebabkan sendi orang berusia 50 tahun bermasalah?" Jawaban saya bukan genetik, bukan usia, bukan penyakit bawaan. Jawaban saya adalah gaya hidup. Dan ini adalah kabar baik, karena gaya hidup adalah sesuatu yang bisa kita ubah. Faktor pertama yang paling dominan adalah kurangnya aktivitas fisik selama bertahun-tahun. Banyak orang yang menjalani pekerjaan kantoran, duduk berjam-jam setiap hari, dan begitu pulang ke rumah mereka langsung berbaring di depan televisi. Sendi kita dirancang untuk bergerak. Ketika kita tidak menggunakannya, otot-otot penyangga sendi melemah, dan sendi itu sendiri kekurangan nutrisi, karena kartilago mendapat nutrisinya bukan dari pembuluh darah, melainkan dari pergerakan cairan sinovial yang terjadi saat kita bergerak. Faktor kedua adalah kelebihan berat badan. Ini adalah fakta yang mungkin tidak nyaman didengar, tapi perlu saya sampaikan dengan jujur. Setiap kilogram kelebihan berat badan menambahkan sekitar 3-4 kilogram tekanan tambahan pada sendi lutut setiap kali Anda berjalan. Bayangkan kalau Anda kelebihan 10 kilogram saja.
sendi lutut Anda menanggung beban ekstra 30 hingga 40 kg setiap langkah. Tidak heran kalau mereka protes lebih cepat. Efek berat badan pada sendi lutut. Setiap 1 kg kelebihan berat badan sama dengan plus 3-4 kg tekanan pada lutut saat berjalan. Penurunan berat badan 5 kg saja dapat mengurangi nyeri lutut secara signifikan. Ini adalah salah satu intervensi paling efektif yang bisa dilakukan tanpa obat. Faktor ketiga adalah pola makan yang tidak mendukung kesehatan sendi. Konsumsi makanan tinggi gula, makanan olahan, dan kurangnya asupan protein berkualitas serta antioksidan dari sayur dan buah, semua ini menciptakan kondisi peradangan rendah yang kronis di dalam tubuh, yang perlahan-lahan merusak struktur sendi dari dalam. Faktor keempat yang sering diremehkan adalah postur tubuh yang buruk. Duduk membungkuk selama berjam-jam, cara mengangkat barang yang salah, bahkan cara tidur yang tidak tepat, semuanya menciptakan tekanan tidak seimbang pada sendi kita dari waktu ke waktu. Faktor risiko yang tidak bisa kita hindari. Selain gaya hidup, ada juga faktor risiko yang memang di luar kendali kita, tapi penting untuk kita pahami agar kita bisa lebih proaktif dalam menjaga kesehatan sendi. Usia, tentu saja. Semakin bertambah usia kita, semakin besar risiko perubahan degeneratif pada sendi. Ini adalah proses alami yang tidak bisa dihentikan, tapi bisa diperlambat dengan gaya hidup yang tepat. Jenis kelamin juga berperan. Wanita memiliki risiko osteoartritis yang lebih tinggi dibandingkan pria, terutama setelah menopause. Ini karena hormon estrogen memiliki efek perlindungan pada kartilago, dan ketika kadarnya menurun drastis saat menopause, sendi kehilangan sebagian perlindungan itu. Faktor ketiga adalah riwayat cedera di masa lalu juga meningkatkan risiko. Orang yang pernah mengalami cedera lutut, pergelangan kaki atau punggung, bahkan puluhan tahun yang lalu, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan osteoartritis di area tersebut di kemudian hari. Dan tentu saja ada faktor genetik. Jika orang tua Anda mengalami masalah sendi yang serius, kemungkinan Anda mewarisi kecenderungan tersebut lebih besar. Ini bukan berarti nasib Anda sudah terpatok, hanya berarti Anda perlu lebih waspada dan lebih proaktif. Tanda-tanda awal yang sering diabaikan. Dalam pengalaman klinis saya, banyak pasien yang baru datang ke dokter ketika kondisi mereka sudah cukup lanjut. Padahal kalau mereka datang lebih awal, ketika tanda-tanda pertama muncul, penanganannya bisa jauh lebih sederhana dan hasilnya bisa jauh lebih baik. Tanda pertama yang paling sering diabaikan adalah kekakuan di pagi hari. Bangun tidur, sendi lutut atau pinggul terasa kaku, dan butuh waktu beberapa menit untuk memanas. Banyak yang mengira ini hanya karena tidur yang tidak nyaman atau kelelahan. Padahal ini adalah sinyal pertama bahwa sendi sedang membutuhkan perhatian. Tanda kedua adalah bunyi-bunyi kecil dari sendi, gemeretak, klik, atau decitan, terutama saat sendi mulai digerakkan setelah lama diam. Kalau bunyi ini tidak disertai nyeri, mungkin tidak perlu terlalu khawatir. Tapi kalau disertai nyeri atau pembengkakan, ini perlu dievaluasi. Tanda ketiga adalah berkurangnya kemampuan bergerak. Tiba-tiba Anda tidak bisa jongkok seperti dulu, atau tidak bisa memutar leher dengan bebas, atau tidak bisa mengangkat lengan setinggi bahu. Ini menandakan adanya perubahan pada fleksibilitas sendi yang perlu ditangani. Tanda keempat yang sering diabaikan adalah rasa lelah yang tidak biasa setelah aktivitas ringan. Kalau dulu Anda bisa berjalan 1 jam tanpa keluhan, tapi sekarang setengah jam sudah membuat kaki Anda berat dan nyeri, ini adalah sinyal yang perlu Anda dengarkan. Kapan harus segera ke dokter? 1. Nyeri sendi yang tidak membaik setelah 2-3 hari istirahat. 2. Pembengkakan, kemerahan, atau rasa panas di sekitar sendi. 3. Sendi yang terasa tidak stabil atau seperti mau lepas. 4. Nyeri yang membangunkan Anda dari tidur di malam hari. 5. Penurunan kemampuan berjalan atau aktivitas sehari-hari yang signifikan. Dokter perempuan usia 35 tahun. Izinkan saya berbagi beberapa cerita dari klinik, tanpa menyebutkan identitas pasien tentu saja. Karena saya percaya pengalaman nyata seringkali lebih mudah dicerna daripada teori semata. Ada seorang ibu berusia 58 tahun yang datang kepada saya dengan keluhan lutut kiri yang sudah nyeri selama 2 tahun. Beliau sudah mencoba berbagai obat penghilang nyeri dari apotik, sudah mencoba jamu tradisional, bahkan pernah mencoba terapi pijat yang agresif. Tidak ada yang memberikan hasil memuaskan. Ketika saya tanyakan aktivitas fisiknya, beliau menjawab,
Tidak berani bergerak banyak, Dok. Takut tambah sakit. Setelah saya lakukan pemeriksaan dan evaluasi lengkap, saya memulai beliau dengan program latihan ringan yang terstruktur. 3 bulan kemudian, beliau datang ke klinik saya dengan wajah yang jauh lebih cerah. Nyerinya berkurang lebih dari 60%, dan yang paling berarti baginya, beliau sudah bisa kembali naik turun tangga rumahnya sendiri. Ini bukan keajaiban, ini adalah sains, dan ini adalah yang akan kita bicarakan lebih dalam sebentar lagi. Kesalahan umum yang dilakukan pasien. Setelah bertahun-tahun menangani pasien dengan masalah sendi, saya bisa mengidentifikasi beberapa pola kesalahan yang terus berulang. Kesalahan pertama adalah terlalu cepat berhenti olahraga ketika muncul nyeri ringan. Ada perbedaan penting antara nyeri yang harus dihindari dan rasa tidak nyaman yang wajar saat tubuh beradaptasi. Nyeri tajam yang datang tiba-tiba atau nyeri yang membuat Anda tidak bisa meneruskan gerakan, itu harus dihentikan. Tetapi rasa pegal ringan atau sedikit tidak nyaman yang muncul selama latihan ringan dan hilang dalam 24 jam setelahnya, itu umumnya masih dalam batas yang bisa diterima dan merupakan bagian dari proses adaptasi. Kesalahan kedua adalah memilih olahraga yang salah. Saya sering menemui pasien yang atas niat baik untuk kesehatan langsung memilih olahraga berdampak tinggi seperti berlari, aerobik intensitas tinggi, atau olahraga yang melibatkan banyak lompatan. Untuk usia 50 ke atas dengan kondisi sendi yang sudah mengalami perubahan degeneratif, pilihan seperti ini bisa menjadi bumerang. Kesalahan ketiga adalah tidak melakukan pemanasan. Banyak yang langsung memulai olahraga tanpa persiapan. Pemanasan bukan formalitas, ia adalah persiapan penting bagi otot, tendon, dan sendi Anda untuk memasuki kondisi aktif secara bertahap. Melewatkan pemanasan sama dengan memanaskan mesin mobil lama langsung di gigi 3. Kesalahan keempat adalah tidak konsisten. Olahraga bukan sesuatu yang bisa dilakukan intensif selama seminggu, lalu ditinggalkan sebulan. Sendi Anda membutuhkan stimulasi yang teratur dan berkesinambungan untuk tetap sehat. Jauh lebih baik berjalan kaki 20 menit setiap hari daripada berlari 2 jam sekali seminggu. Mitos kesehatan versus fakta medis. Sekarang, mari kita luruskan beberapa mitos yang sangat sering saya dengar dari pasien maupun dari masyarakat umum. Mitos 1. Olahraga akan merusak sendi yang sudah aus. Fakta, olahraga dengan intensitas dan jenis yang tepat justru membantu memperlambat degenerasi sendi, memperkuat otot penyangga, dan meningkatkan produksi cairan sinovial. Mitos 2. Suplemen glukosamin pasti menyembuhkan osteoartritis. Fakta, bukti ilmiah untuk manfaat glukosamin masih bervariasi dan tidak konsisten. Beberapa orang merespons, banyak yang tidak. Olahraga dan penurunan berat badan memiliki bukti yang jauh lebih kuat. Mitos 3, kalau sudah kena osteoartritis, tidak ada yang bisa dilakukan selain operasi. Fakta, sebagian besar kasus osteoartritis ringan hingga sedang bisa dikelola dengan sangat baik melalui kombinasi olahraga, modifikasi gaya hidup, dan terapi fisik. Operasi adalah pilihan terakhir, bukan pilihan pertama. Mitos 4, nyeri sendi adalah bagian normal dari penuaan yang harus diterima. Fakta, meskipun perubahan sendi adalah bagian dari penuaan, nyeri yang mengganggu aktivitas sehari-hari bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Ada banyak yang bisa dilakukan untuk mengelolanya dan meningkatkan kualitas hidup. Dokter perempuan usia 35 tahun. Inilah inti dari pembahasan kita hari ini. 5 jenis olahraga yang dipilih berdasarkan bukti ilmiah terkuat, yang paling sering direkomendasikan oleh dokter spesialis rehabilitasi medik dan ortopedi, dan yang paling saya sarankan kepada pasien-pasien saya di usia 50 ke atas. Sebelum kita mulai, ada satu prinsip yang ingin saya tanamkan. Dengarkan tubuh Anda. Panduan yang saya berikan ini adalah panduan umum berdasarkan evidence medis. Kondisi setiap orang berbeda. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau fisioterapis Anda sebelum memulai program olahraga baru. Prinsip kedua, mulai perlahan, tingkatkan bertahap. Roma tidak dibangun dalam sehari, dan kesehatan sendi tidak akan pulih dalam seminggu. Yang penting adalah konsistensi jangka panjang. Prinsip ketiga, pemanasan selalu, tanpa kecuali.
5 hingga 10 menit pemanasan ringan sebelum memulai latihan apapun adalah investasi perlindungan sendi yang paling murah dan paling efektif. Olahraga 1. Jalan kaki, sang ratu dari semua olahraga. Saya memulai dengan jalan kaki bukan karena ini yang paling mudah, tapi karena ini yang paling terbukti, paling aman, dan paling diremehkan. Banyak orang tidak percaya bahwa jalan kaki bisa menjadi olahraga yang serius. Mereka pikir olahraga harus melelahkan, harus berkeringat deras, harus menggunakan peralatan khusus. Tidak. Jalan kaki adalah latihan aerobik berdampak rendah yang sempurna untuk sendi di usia 50 ke atas. Ia melatih otot-otot kaki dan punggung bawah yang sangat penting untuk menopang sendi lutut dan pinggul. Ia meningkatkan sirkulasi darah ke area sendi. Ia merangsang produksi cairan sinovial melalui gerakan berulang yang berirama, dan ia membantu menjaga berat badan, yang secara langsung mengurangi beban pada sendi. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Arthritis and Rheumatology menunjukkan bahwa berjalan kaki secara teratur selama 6 bulan dapat mengurangi nyeri lutut pada penderita osteoartritis sebanding dengan obat anti-inflamasi, tanpa efek samping, dengan manfaat tambahan berupa penurunan berat badan dan peningkatan mood. Panduan jalan kaki yang benar untuk usia 50+, mulai dengan 10 hingga 15 menit 3 kali seminggu. Tingkatkan bertahap ke 30 menit 5 kali seminggu selama 4-6 minggu. Gunakan alas kaki yang baik, sol tebal, dukungan lengkungan yang memadai. Jalan di permukaan yang rata dan tidak licin, terutama di awal. Pertahankan postur tegak, bahu rileks, kepala menghadap ke depan. Ayunkan lengan secara alami untuk menjaga keseimbangan. Kecepatan ideal bisa berbicara dengan nyaman, namun sedikit terengah. Satu catatan penting. Jika Anda memiliki masalah pada sendi lutut atau pinggul yang cukup berat, hindari berjalan di permukaan bergelombang atau menanjak terlalu terjal di awal program. Berjalan di taman, di koridor pusat perbelanjaan, atau bahkan di halaman rumah sendiri sudah cukup memadai. Saya selalu katakan kepada pasien saya, jalan kaki bukan olahraga yang kita lakukan ketika semua pilihan lain sudah habis. Jalan kaki adalah fondasi dari semua kesehatan muskuloskeletal. Mulailah dari sini. Olahraga 2, renang dan aquatic exercise, olahraga anti-gravitasi. Jika ada satu olahraga yang hampir selalu saya rekomendasikan tanpa kekhawatiran kepada pasien dengan masalah sendi berat, itu adalah renang dan latihan di dalam air. Dan alasannya sangat elegan dari sisi fisika sederhana. Ketika tubuh kita terendam dalam air, berat badan kita terasa jauh berkurang karena daya apung air. Ketika air mencapai pinggang kita, berat badan yang harus ditanggung sendi kita berkurang sekitar 50%. Ketika air mencapai dada kita, pengurangan itu mencapai sekitar 75%. Ini artinya, sendi kita bisa bergerak dengan rentang yang lebih luas, melawan resistensi yang cukup untuk melatih otot-otot tanpa tekanan berlebihan yang biasanya menjadi sumber nyeri. Aquatic exercise, yaitu latihan di dalam air yang tidak harus berupa renang gaya formal, mencakup berbagai gerakan sederhana seperti berjalan di dalam kolam, menggerakkan kaki ke berbagai arah, atau latihan keseimbangan dengan memanfaatkan resistensi air. Semua ini bisa dilakukan bahkan oleh orang yang tidak bisa berenang, asalkan dilakukan di kedalaman yang aman. Manfaat utama renang dan aquatic exercise, melatih hampir semua kelompok otot utama secara bersamaan, meminimalkan tekanan dan dampak pada sendi yang bermasalah, air hangat membantu relaksasi otot dan mengurangi kekakuan sendi, meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak sendi, sangat baik untuk penderita OA, radang sendi, dan nyeri punggung kronis. Satu hal yang perlu diperhatikan, jika Anda berencana menggunakan kolam renang publik, pastikan kolam tersebut bersih dan terjaga kebersihannya. Kolam yang memiliki program akuatik terapi khusus untuk lansia yang tersedia di beberapa rumah sakit dan pusat rehabilitasi tentu memberikan pengawasan yang lebih baik. Untuk yang tidak memiliki akses ke kolam renang, jangan khawatir, kita masih punya 3 pilihan lagi yang tidak kalah baiknya. Olahraga 3,
yoga ringan dan peregangan terpandu, kelembutan yang berkekuatan. Kata yoga mungkin memunculkan gambaran aksi akrobatik yang jauh dari jangkauan, tapi izinkan saya meluruskan persepsi itu. Yoga yang saya maksudkan di sini adalah yoga adaptif atau yoga terapeutik, sebuah pendekatan yang sudah dimodifikasi khusus untuk kebutuhan orang dewasa yang lebih tua, dengan penekanan pada pernafasan, relaksasi dan peregangan bertahap yang aman. Dari perspektif medis modern, yoga telah menjadi subjek penelitian ilmiah yang sangat intensif dalam 2 dekade terakhir, dan hasilnya luar biasa. Sebuah meta-analisis besar yang diterbitkan dalam jurnal Arthritis and Rheumatology menganalisis puluhan studi tentang Tai Chi pada penderita osteoartritis lutut dan menyimpulkan bahwa Tai Chi memberikan pengurangan nyeri dan peningkatan fungsi fisik yang sebanding dengan fisioterapi konvensional. Bukti ilmiah manfaat Tai Chi untuk sendi, mengurangi nyeri sendi lutut pada penderita OA secara signifikan, meningkatkan keseimbangan dan mengurangi resiko jatuh hingga 45%, memperbaiki propriosepsi atau kemampuan tubuh merasakan posisi dan gerakan sendi, menurunkan kecemasan dan depresi yang sering menyertai nyeri kronis, meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Aspek yang paling saya hargai dari Tai Chi adalah kombinasi manfaat fisik dan mentalnya. Nyeri kronis tidak hanya mempengaruhi tubuh, ia juga mempengaruhi pikiran, suasana hati dan kualitas hidup secara keseluruhan. Tai Chi, dengan pendekatannya yang holistik, merawat keduanya sekaligus. Untuk memulai, carilah kelas Tai Chi untuk lansia di komunitas atau pusat kebugaran terdekat Anda. Banyak rumah sakit dan puskesmas yang kini sudah mulai menawarkan latihan seperti ini sebagai bagian dari program rehabilitasi. Atau Anda bisa mulai dengan panduan video yang terstruktur. Satu sesi latihan Tai Chi biasanya berlangsung antara 30 hingga 60 menit. Untuk pemula, 3 kali seminggu sudah sangat cukup. Fokus pada kualitas gerakan dan pernafasan, bukan pada seberapa dalam Anda bisa meregangkan tubuh. Dokter perempuan usia 35 tahun. Olahraga adalah satu pilar penting, tapi ia tidak berdiri sendiri. Kesehatan sendi di usia 50 ke atas adalah hasil dari sebuah gaya hidup yang menyeluruh. Pilar pertama adalah nutrisi yang mendukung kesehatan sendi. Tidak ada suplemen ajaib yang akan menyelamatkan sendi Anda jika pola makan Anda tidak baik. Yang kita butuhkan adalah asupan protein yang cukup untuk membangun dan mempertahankan massa otot yang melindungi sendi. Sumber protein berkualitas seperti ikan, telur, kacang-kacangan, dan daging tanpa lemak. Vitamin C dan antioksidan dari buah dan sayur berwarna, mereka membantu melindungi kartilago dari kerusakan oksidatif. Omega 3 dari ikan laut memiliki efek antiinflamasi yang terbukti membantu sendi, dan kalsium serta vitamin D untuk kesehatan tulang dari susu, ikan sarden, dan paparan sinar matahari pagi yang cukup. Pilar kedua adalah manajemen berat badan. Saya sudah menyebutkan angkanya sebelumnya. Setiap kilogram kelebihan berat badan menambah 3-4 kilogram tekanan pada lutut. Ini adalah salah satu intervensi paling efektif yang bisa Anda lakukan untuk sendi Anda dan tidak membutuhkan obat apapun. Pilar ketiga adalah kualitas tidur. Tidur adalah waktu di mana tubuh melakukan perbaikan dan pemulihan. Kurang tidur meningkatkan kadar hormon stres, meningkatkan persepsi nyeri, dan memperlambat proses pemulihan jaringan. Targetkan 7-8 jam tidur berkualitas setiap malam. Pilar keempat adalah manajemen stres. Stres kronis, seperti yang sudah kita bahas, meningkatkan peradangan dalam tubuh. Temukan cara yang sesuai untuk Anda. Meditasi, pernafasan dalam, hobi yang menyenangkan, waktu bersama orang-orang terkasih. Ini bukan kemewahan, ini adalah kebutuhan medis. Pentingnya pemeriksaan medis rutin. Salah satu perbedaan terbesar antara mereka yang menua dengan sehat dan mereka yang menua dengan sakit adalah sikap mereka terhadap pemeriksaan kesehatan rutin. Yang pertama menjadikannya prioritas, yang kedua menghindarinya karena takut mendengar berita buruk. Saya ingin mengubah cara pandang ini. Pemeriksaan kesehatan bukan tentang mencari tahu ada apa yang salah, tapi ini tentang memastikan kita tetap berada di jalur yang benar dan mendeteksi perubahan sejak dini ketika penanganannya masih paling mudah dan paling efektif.
Untuk kesehatan sendi khususnya, ada beberapa pemeriksaan yang perlu masuk dalam agenda rutin Anda setelah usia 50 tahun. Pemeriksaan kepadatan tulang atau yang dikenal sebagai DXEA scan sangat penting terutama bagi wanita setelah menopause untuk mendeteksi osteoporosis sejak awal. Pemeriksaan darah untuk menilai kadar asam urat karena gout atau asam urat tinggi adalah penyebab nyeri sendi akut yang sangat umum namun seringkali tidak terdiagnosis dengan benar. Dan tentu saja evaluasi rutin oleh dokter umum yang kemudian dapat merujuk Anda ke spesialis yang tepat jika diperlukan. Dokter perempuan berusia 35 tahun. Kita sudah bersama-sama menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini. Dan sebelum kita menutupnya, izinkan saya merangkum inti dari semua yang telah kita pelajari bersama. Yang pertama dan paling fundamental, sendi kita dirancang untuk bergerak, bukan untuk didiamkan. Gerakan yang tepat bukan musuh sendi yang sudah berubah, ia adalah obatnya. Yang kedua, usia 50 ke atas bukanlah akhir dari kemampuan kita untuk aktif dan sehat. Ini adalah awal dari sebuah fase baru yang membutuhkan pendekatan yang lebih bijak, lebih sadar, dan lebih terencana. Langkah pertama yang bisa Anda ambil hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, adalah memilih 1 dari 5 olahraga ini. Cukup 1. Mulailah dengan durasi yang terasa nyaman, intensitas yang bisa Anda lakukan tanpa menahan nafas, dan frekuensi yang bisa Anda pertahankan. Kemudian bangun dari sana, perlahan tapi pasti. Ingat prinsip yang selalu saya sampaikan, lebih baik bergerak sedikit setiap hari daripada tidak bergerak sama sekali menunggu kondisi sempurna. Tidak ada kondisi yang sempurna, yang ada adalah pilihan yang kita buat hari ini. Satu pesan terakhir dalam rangkuman ini, jangan melakukan ini sendirian kalau bisa. Ajak pasangan, ajak teman, bergabunglah dengan komunitas. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga yang dilakukan bersama orang lain memiliki tingkat kepatuhan yang jauh lebih tinggi dan manfaat psikologis yang lebih besar. Kesehatan adalah perjalanan bersama, bukan lamba yang dilakukan seorang diri. Dokter perempuan berusia 35 tahun. Di penghujung video ini, ada satu hal yang ingin saya pastikan telah tersampaikan kepada Anda dengan sepenuh hati. Menjaga kesehatan di usia 50 ke atas bukanlah soal kembali menjadi muda. Ini tentang memaksimalkan kualitas hidup yang kita miliki sekarang, hari ini, dengan tubuh yang kita punya. Ini tentang bisa bermain dengan cucu tanpa khawatir lutut protes. Ini tentang naik turun tangga rumah sendiri tanpa harus berpegangan. Ini tentang berjalan di taman di sore hari dan menikmati udara segar tanpa rasa sakit yang mengalihkan perhatian Anda. Sendi yang sehat adalah sendi yang terawat, bukan sendi yang dihindarkan dari kehidupan. Dan keputusan untuk merawatnya dimulai dari kesadaran. Persis seperti yang Anda tunjukkan dengan menonton video ini sampai selesai. Anda sudah mengambil langkah pertama yang paling penting. Anda memilih untuk belajar. Sekarang, tantangan berikutnya adalah mentranslasikan pengetahuan ini menjadi tindakan nyata, dimulai dari hari ini. Jika video ini memberikan Anda manfaat, jika ada satu pemahaman yang berubah, satu kebiasaan yang terdorong untuk dimulai atau satu mitos yang berhasil kita luruskan bersama, saya mohon dengan tulus untuk membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, kepada orang tua Anda, kepada saudara, kepada teman-teman yang mungkin sedang bergumul dengan pertanyaan yang sama. Karena di Sehat Menuju Senja, kami percaya bahwa pengetahuan kesehatan yang baik adalah hak semua orang. Bukan hanya mereka yang bisa datang ke klinik atau yang mampu membayar konsultasi mahal. Itulah mengapa kami hadir di sini, di platform ini, untuk menjembatani pengetahuan medis dengan kehidupan nyata Anda sehari-hari. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video edukasi kesehatan berikut.